Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DIY Travel ID. Ini saya berlanjut kemarin ke update fase 1B LRT Jakarta ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman, jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi ke teman-teman tentang desain tipikal stasiun LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai. LRT Jakarta optimis rata-rata penumpang harian dapat meningkat dengan dibangunnya fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan fase 1B LRT Jakarta dengan rute Velodrome Manggarai akan rampung seluruhnya pada tahun 2026 atau 3 tahun mendatang. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, pembangunan LRT Jakarta fase 1B ini melanjutkan dari fase 1A yang telah dibangun dan mulai dioperasikan pada 2019 atau tepat beberapa tahun lalu. Dia menjelaskan LRT Jakarta fase 1B akan membentang sepanjang 6,4 km serta memiliki 5 stasiun pemberhentian. Kelima stasiun tersebut adalah Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan terakhir Stasiun Manggarai. Heru mengatakan target konstruksi proyek ini terbagi menjadi 2 tahap. Bagian pertama yaitu pembangunan Stasiun Pemuda Rawamangun hingga stasiun di daerah Pramuka yang ditargetkan selesai pada September 2024 ini. Direktur LRT Jakarta Henry Saputra menjelaskan, perpanjangan jalur LRT Jakarta dapat berimbas pada kenaikan jumlah penumpang harian. Saat ini proses pembangunan fase 1B menghubungkan Velodrome dengan Manggarai tengah berlangsung. Henry optimis perpanjangan trase ini akan meningkatkan minat serta jumlah penumpang LRT Jakarta. Depan dengan perpanjangan jalur ini kita harapkan jumlah penumpang harian bisa sekitar 3.000 orang dan terus-menerus akan kita tingkatkan, ujar Henry. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar di video ini, LRT Jakarta fase 1B Alignment Velodrome Rawamangun Pemuda skema operasinya ya teman-teman. Ini yang merah fase 1B. Jadi dari arah utara Pegangsaan 2 langsung berbelok ke arah sebelah barat ya. Berbelok ke kanan, nanti ada Rawamangun Station. Nah, di situ nanti ada percabangan lagi, teman-teman. Nah, itu percabangannya nanti ke arah jalur yang warna ungu atau Halim Line as a feeder. Nah, ini nanti tersambung dengan jalur yang menuju Halim, teman-teman. Nah, jadi nanti stasiun Rawamangun atau Rawamangun Station itu memiliki, bisa dilihat di sini 4 jalur ya teman-teman. Nanti 2 untuk ke arah timur dan nanti ke arah Halim, dan nanti ke arah Pegangsaan 2 yang sekarang beroperasi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini Future Line to Halim. Nah, ada Halim Manggarai Main Line, nanti ada Halim Line, ada Pegangsaan 2 Line as a feeder. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi di Rawamangun Station nanti ada percabangan ke jalur feeder ke arah Halim, teman-teman. Jadi nanti juga ada jalur dari stasiun arah Manggarai ke arah Halim yang warna hijau itu, teman-teman ya. Jadi di sini semakin jelas kalau nanti ada jalur LRT yang ke arah Halim. Nah, teman-teman, berikutnya proyeksi pola operasi fase 1B ya teman-teman. Headway-nya proyeksi pertamanya 10 menit, yang keduanya 6 menit, waktu tunggu stasiun Pegangsaan 2-nya itu 6 menit ya, waktu tunggu Manggarainya 10 menit. Jam operasionalnya jam 5.30 hingga 23.34. Dan jumlah perjalanannya per hari, proyeksi pertama 209 dan proyeksi kedua 273. Total kebutuhan keretanya 18 ya. Kapasitas maksimum penumpang proyeksi pertamanya 73.440 hingga 75.600. Pemberangkatan awalnya ini berbeda ya antara proyeksi pertama dan proyeksi kedua. Pemberangkatan pertama itu 5 rangkaian dari Pulau Gadung
dan dari arah Manggarainya. Travel time-nya kira-kira 27 menit ya teman-teman. Itu cukup singkat ya, kurang dari 30 menit. Yuk kita ke berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman, ini nanti pola transitnya di stasiun Manggarai teman-teman. Integrasi menghubungkan Concourse stasiun LRT Jakarta atau di stasiun Manggarai dengan platform halte Transjakarta Manggarai dan Concourse stasiun KRL Manggarai yang di lantai atas ya teman-teman, tempat teman-teman transit. Integrasi berupa elevated linkway dengan gathering area dan area komersil seperti tenan food dan tenan non food. Ada juga co-working space. Bisa teman-teman lihat di peta ini di stasiun LRT Jakarta. Letaknya nanti di atas persimpangan Jalan Minangkabau dengan Jalan Sultan Agung. Di mana sih Jalan Sultan Agung? Itu sepanjang jalan dari arah stasiun ataupun halte Transjakarta Manggarai hingga Pasar Rumput hingga Duku Atas, itu Jalan Sultan Agung teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sini, yang satu itu stasiun LRT dan yang kedua itu concourse-nya teman-teman ya, jembatan penghubung nanti antara stasiun KRL Manggarai ataupun stasiun Sentral Manggarai dengan halte Transjakarta yang nomor 3 ya. Nomor 4 nanti ada area untuk terminal Manggarai, juga nanti ada area komersialnya tersambung di situ. Jadi jaraknya itu bisa dibilang cukup jauh ya teman-teman ya. Tapi nanti apabila dibuat sedemikian rupa sehingga area tersebut tidak terasa terlalu jauh atau terlalu panjang. Nah, dari arah barat setelah stasiun Manggarai ya, berikutnya stasiun Matraman. Integrasi menghubungkan Concourse stasiun LRT Jakarta atau Matraman dengan elevated linkway halte Transjakarta Matraman 1 dan 2. Integrasi berupa elevated linkway dengan beberapa breakpoint area sebagai area pemberhentian sejenak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di stasiun Matraman itu jembatan elevatednya itu linkway istilahnya ya. Itu cukup panjang ya teman-teman, karena letak dari stasiun Matraman itu tidak tepat di atas perempatan Matraman. Kenapa? Karena di situ lalu lintas jalan rayanya sudah cukup crowded ya. Bisa teman-teman bayangkan, underpassnya aja ada 2, yang ke arah Jalan Matraman dan yang ke arah Jalan Pramuka. Adapun dari arah Pramuka juga ada 2 flyover. Jadi tidak dimungkinkan dibangun di atasnya. Jadi agak sedikit lebih maju ke arah Jalan Proklamasi. Jadi sedikit lebih maju ya teman-teman ya. Jadi memang ya jaraknya agak sedikit jauh. Mengapa dibuat sedikit jauh ya? Karena perempatan Matraman teman-teman tahu sendiri itu sudah cukup complicated. Kita berikutnya ke stasiun Pramuka ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ternyata namanya stasiun Pasar Pramuka. Integrasi menghubungkan Concourse stasiun LRT Jakarta, stasiun Pasar Pramuka dengan platform halte Transjakarta Pasar Genjing. Integrasi berupa elevated linkway yang dihubungkan dengan eskalator. Integrasi ini telah mempertimbangkan potensi pengembangan halte Transjakarta akibat penambahan demand. Dan di map ini itu tidak dijelaskan nantinya ke depan apakah akan tersambung dengan stasiun KRL Keramat. Kalau bisa sih ya, untuk LRT Jakarta itu dibikin connecting bridge antara stasiun LRT Pasar Pramuka dengan stasiun KRL Keramat karena lokasi yang cukup berdekatan. Dan letak stasiun LRT Pasar Pramuka ini antara halte Transjakarta Pasar Genjing dengan persimpangan ataupun underpass KRL ya, underpass Pramuka ya teman-teman ya. Jadi letaknya antara Pasar Genjing dengan nanti ada toko mebel di situ, Chandra Karya. Jadi letaknya bukan di depan Pasar Pramuka persis teman-teman. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena apabila di atas jalur kereta konvensional itu agak sedikit
repot ya karena ada underpass di situ teman-teman. Nah, teman-teman, halte stasiun Pemuda BPKP. Integrasi menghubungkan konkor stasiun LRT Jakarta Pemuda BPKP dengan Paid Elevated Linkway Transjakarta Pramuka BPKP. Integrasi berupa elevated linkway dengan ramp. Ya, bisa teman-teman lihat posisi stasiun Pemuda BPKP itu letaknya tidak di dekat Jalan Jenderal Ahmad Yani, sama seperti halte Transjakartanya. Tidak di atas persis, tapi ke sisi lebih barat ya teman-teman, di atas saluran Sungai Utan Kayu, ataupun tidak jauh dari kantor pajak ya, kantor pajak di Jalan Pramuka, ataupun lebih terkenalnya di depan Gedung Lia Pramuka. Nah, di area dekat situ teman-teman, bisa teman-teman lihat itu di area depan gedung BPKP persis ya. Pokoknya antara nanti ada jalan masuk ke arah Jalan Kehakiman. Jadi letaknya di situ teman-teman, tidak persis di atas halte Transjakarta. Jadi nanti apabila ingin connecting dengan halte Transjakarta Pramuka BPKP, itu agak sedikit jalan ya teman-teman ya. Gak masalah sih, cuman tidak terlalu jauh. Yuk kita ke stasiun berikutnya teman-teman. Berikutnya adalah stasiun Rawamangun. Bisa teman-teman lihat di sini. Stasiun ini dihubungkan sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, elevated linkway dengan stasiun maksud saya halte Transjakarta Sunan Giri. Letaknya ini sedikit lebih ke arah barat dari perempatan Sunan Giri ya teman-teman ya. Ini antara perempatan Sunan Giri dengan halte Transjakarta UNJ. Jadi untuk menggait penumpang mahasiswa dari UNJ ini bisa dibilang ya teman-teman ya. Jadi stasiunnya lebih ke arah sebelah barat mendekati UNJ. Nah, ini desain tipikal stasiun LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome ke arah Manggarai. Bisa dilihat ada desain interiornya seperti apa ya. Desain luarnya juga terlihat di sini seperti apa ya teman-teman ya. Karena ini nanti banyak berhubungan dengan stasiun ataupun halte Transjakarta, maka bisa teman-teman lihat di situ ada linkway-nya yang kotak itu teman-teman ya. Eksterior desainnya juga bisa teman-teman lihat ya, tidak sedikit berbeda dengan stasiun LRT Jakarta yang kemarin beroperasi di Kelapa Gading, karena di bawahnya tidak ada halte Transjakarta. Interiornya sebagian besar juga bisa dilihat di video ini teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi beberapa gambaran stasiun yang bisa saya jelaskan di konten ini. Ini rute LRT Jakarta fase B fullnya ya teman-teman ya. Nah, mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan di konten ini teman-teman, terutama resolusi gambarnya yang kurang maksimal, karena saya hanya mendapatkan tangkapan layar dari live zoomnya dari Disub DKI Jakarta ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan bisa ada di kolom komentar di bawah. Sampai di sini dulu ya teman-teman update kali ini, penjelasan tentang seperti apa desain stasiun LRT Jakarta kali ini. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you. Bye-bye.